Firman Tuhan hari ini tanggal 20 tanggal 31 Yosua 9. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Keperis, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan setia sekata untuk memerang Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah kemudian ayat 22, lalu Yosua memanggil mereka dan berkatalah kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tidak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Nah, ini demikian perikop 9 ini intinya. Jadi ini suatu setelah bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai, maka terdengarlah oleh raja-raja yang lain sekitarnya berita tentang bagaimana keperkasaan Tuhan dalam memenangkan bangsa Israel dalam menumpas kerajaan Yeriko dan kota Ai. Nah kemudian beberapa raja-raja yang mendengar itu terus bersepakat untuk melakukan perlawanan gitu ya. Nah, untuk menyatukan kekuatan gitu. Tetapi orang Gibeon, nah ini yang perikopnya tadi, akal orang Gibeon. Orang Gibeon ini justru dia takut sehingga membuat satu akal gitu, akal. Seolah-olah mereka itu datang dari jauh dan datang ke bangsa Israel ini untuk ya menjadi bagian dari kelompok orang Israel ini. Nah, mereka bilang mereka sangat jauh dengan ya membuat barang-barang yang dari bekas gitu ya. Nah, begitulah mereka datang ke bangsa ini dan mereka menerimanya, Yosua menerimanya. Tapi kemudian diketahui bahwa sebetulnya orang ini bukan orang yang jauh, tapi pura-pura jauh gitulah. Sehingga dalam ayat 22 ini, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kamu. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tidak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang hamba air, dan tukang timba air untuk rumah Allah. Nah ini
Apa yang bisa kita jadi renungan? Nah, barangkali yang menjadi renungan kita, ya, bagaimana pertama karya Tuhan, ya. Karya Tuhan yang besar itu didengar oleh orang yang luar biasa. Ya, barangkali sekarang pun banyak juga orang mendengar ya bagaimana karya Tuhan Yesus itu yang dulu luar biasa, ya, karya mujizat, dan hari ini pun cukup banyak. Ya. Kalau kita lihat di YouTube, ada 7 hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan mujizat, termasuklah Andi Simon, ya. Dan masih banyak lagi karya itu orang mendengar. Nah, tentu kita yang sebagai umat Tuhan mesti lebih merasakan, ya. Lebih merasakan, sehingga ya perlulah kita lebih taat gitu ya, lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah, yang kedua dalam perikop ini, bahwa apapun yang kita lakukan sebetulnya perlu gitu ya, perlu meminta petunjuk kepada Tuhan, ya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam pasal 14 tadi, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, ini dalam proses perjalanan bangsa Israel juga sering ya. Kadang-kadang mereka memakai akalnya, kadang-kadang mereka meminta petunjuk Tuhan, begitu terus. Dan bagian perikop ini mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Dan ketika mereka tidak meminta keputusan itu, justru mereka tertipu. Nah, ini ada satu ilustrasi yang pernah terjadi. Ya, diceritakan oleh pendeta juga ini ya. Jadi ada jemaat ya, dari jemaat lah HKBP kalau nggak salah waktu itu, jemaat GBKB, HKBP, di mana ada anaknya perempuan gitu ya, yang usianya udah agak tinggi lah, mungkin 35 gitu ya. Kemudian ada cowok yang datang, yang katanya dia sudah mapan, yang tinggal di Irian Jaya sana ya, udah mapan. Sehingga pada waktu itu keluarga bilang sudah cocok, udahlah kita proses saja cepat, dipestakan gitulah kira-kira. Tapi ada saudara dari perempuan ini menyampaikan supaya ya kita doa dulu lah, gitu ya, doa dulu lah. Sehingga keluarga ini jadi malah agak berlawanan dengan pendeta ini tadi, karena keluarga sudah melihat ya apalagi mau kita tunggu, karena yang cowok ini juga sudah punya dia udah pegawai, udah punya pekerjaan, dan mereka sudah merasa cocok. Kenapa kita tidak lanjutkan saja gitu ya. Tapi pendeta ini selalu bilang ya jangan terburu-buru, kita doakan. Nah, akhirnya malah ribut itu antara pendeta dengan keluarganya gitu ya. Tapi kemudian nggak berapa lama datanglah istrinya si laki-laki ini tadi. Datang istrinya karena udah lama nggak balik, datang. Dan kemudian ya terbongkarlah itu semua. Dan nah, ini juga salah satu ya. Makanya dalam hal apapun, baik dalam hal ya ketika kita menerima sesuatu berkat Tuhan, perlu juga dipertanyakan kepada Tuhan. Bukan hanya hal yang kurang baik, hal yang baik pun perlu dikomunikasikan dengan Tuhan. Dan pada perikop ini bagaimana Yosua dan seluruh bangsa Israel tertipu oleh karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, ini juga jadi renungan bagi kita, siapapun kita, ketika menghadapi sesuatu masalah, ya perlu ditanya Tuhan gitu ya. Ditanya Tuhan, walaupun itu mungkin sesuatu yang menguntungkan, perlu ditanya Tuhan. Supaya nanti jangan justru menjadi petaka. Nah, di bagian ini kemudian Yosua memanggil orang itu dan menanyakan, dan kemudian mereka dikutuk oleh Yosua. Nah,
hati-hati dengan tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh, baik tokoh di gereja ya, pertua diaken atau ketua runggut atau pandita. Hati-hati dengan kata-kata yang berisi kutukan, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang tua, guru, gitu ya, tokoh agama, tokoh adat, sesuatu yang ditokohkan itu hati-hati. Dan ini menjadi perhatian bagi pimpinan, khususnya di gereja, ketua runggun. Nah, ketika perkataan-perkataan itu tidak Alkitabiah, ini menjadi satu kutukan bagi jemaat. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, sehingga seorang tokoh itu mesti menjaga perkataannya pun. Ya, mesti menjaga. Nah, mungkin ini juga yang perlu kita renungkan sebagai orang tua pun terhadap anak. Jangan sembarang mengatakan sesuatu yang sifatnya itu kutukan. Dan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, inilah yang jadi renungan kita pagi ini. Sekali lagi marilah supaya kita selalu perlu meminta putusan Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam segala sesuatu agar tidak keliru, tidak tertipu, dan marilah kita selalu memperkatakan sesuatu yang memberi berkat, bukan satu kutukan. Tuhan kalau si magikan kata di bata yang semakai kenca baskulna tetap hari. Haleluya. Amin.